Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini aku akan membuat nastar klasik yang glowing, anti retak dan rasanya enak lumer. Cocok banget buat isian toples lebaran ataupun ide jualan kue kering. Yang mau tahu cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Like, komen, dan subscribe ya. Bahan pertama, siapkan 85 gram mentega dan 100 gram margarin. Lalu masukkan ke wadah yang bersih. Tambahkan juga 35 gram gula halus. Di sini aku pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ini diaduk-aduk menggunakan spatula. Kalau mau pakai mixer juga boleh, tapi jangan diaduk terlalu lama, cukup sampai gulanya larut dan tekstur mentega margarinnya halus seperti ini. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Lanjut masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, pakai protein rendah juga bisa ya. Masukkan juga 15 gram susu bubuk dan 15 gram tepung maizena. Dan aku tambahkan juga setengah sendok teh vanila bubuk biar rasa dan aromanya makin enak. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sisa tepung terigu tadi karena aku masukkannya 2 kali supaya tepungnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Setelah agak menyatu seperti ini, untuk lebih memudahkan aku uleni pakai tangan yang bersih. Uleni sampai kalis dan tidak lengket di tangan, sampai adonan bisa dibentuk seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya. Kemudian adonan aku sendok menggunakan sendok takar, kira-kira beratnya sekitar 5 gram. Bentuk bulat seperti ini kemudian taruh di wadah yang bersih. Lakukan sampai selesai. Kalau pakai sendok takar ini bentuk adonannya jadi sama rata. Dan ini sisihkan dulu, kemudian lanjut bentuk selai nastar menggunakan sendok takar yang lebih kecil. Beratnya sekitar 2,5 gram. Nah, ini adonan nastar yang sudah dibentuk tadi. Untuk selai nanasnya aku pakai selai nanas yang sudah jadi atau selai nanas dalam kemasan. Oke, sekarang pipihkan adonan nastar seperti ini, kemudian isi dengan selai nanas. Tutupi selai nanas dengan adonan secara perlahan sampai bentuknya bulat seperti ini. Setelah bentuknya bulat sempurna, di sini akan aku beri motif garis-garis pakai garpu. Cukup dengan tekan permukaan nastar pakai sisi garpu seperti ini. Bentuknya jadi kayak pumpkin ya. Lucu banget ya, dan atasnya kasih choco chip. Jangan lupa ya, ovennya panaskan dulu dengan api sedang. Kalau sudah panas, bisa masukkan adonan nastarnya, kemudian panggang selama 30 menit sampai matang. Jangan lupa lubang atas ovennya dibuka. Selain bentuk pumpkin kayak tadi, di sini aku juga bentuk nastarnya kayak gini. Tetap pakai garpu buat bikin motif garisnya. Nastar dengan bentuk unik juga, nggak harus pakai cetakan ya teman-teman, pakai garpu juga bisa banget. Setelah selesai dibentuk, adonannya aku panggang bersamaan dengan adonan yang pertama. Jangan lupa bolak-balik supaya matangnya merata. Sambil nunggu matang, ini aku buat olesan nastarnya. Masukkan 1 butir kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, tambahkan juga pewarna makanan kuning supaya warnanya pekat. Ini nastarnya sudah matang ya, tunggu dingin dulu baru bisa oleskan kuning telurnya. Setelah itu ini dipanggang lagi selama 15 menit. Nah, di sini aku juga buat bentuk nastar yang bulat-bulat dan ini di hasilnya setelah dipanggang selama 15 menit. Hasilnya cantik, mulus dan glowing. Dan maaf banget untuk bagian pemanggangan terakhir aku nggak sempat record karena kelupaan. Dan nastarnya juga matang dengan sempurna ya, bawahnya juga agak kecoklatan, berarti ini matangnya sampai luar dalam. Maka dari itu untuk pemanggangan terakhir teman-teman bisa gunain api yang kecil aja ya. Selama 15 menit atau sampai permukaan olesan telurnya mengering. Nastar ini enak banget, lumer di mulut, selai nanasnya juga kerasa banget.
Dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.